Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Toko 46. Kita akan mencoba merepair ya Toa ZR2015S Toa ya, mereknya Toa. Kita akan mencoba merepair. Di sini kasusnya adalah terjadi korosi di bagian rumah baterai. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Ya, di sini bisa kelihatan ya, rumah baterainya korosi, karatan. Parah ini, korosi parah. Kita akan coba menggantinya. Kita carikan spare part dari copotan yang barang yang ada yang kita punya. Oke, langsung saja kita bongkar satu persatu. Nanti kita akan bongkar satu persatu dan juga kita cuci, kita bersihkan sampai bersih ya, bagian casing-casing seperti ini. Ini ada bekas tulisan-tulisan pakai spidol permanen kayak gini ya. Ini nggak hilang, nanti kita bersihkan sampai cuci bersih, sampai bersih. Hasilnya nanti bakalan seperti ini. Jadi ini yang semalam kita kerjakan ya. Ini dua makhluk ini sudah kita lakukan servis dan sekarang sudah normal kembali. Kondisinya normal, berfungsi normal, dua-duanya normal ya kan. Nah, kita eksekusi pagi ini untuk sisa yang satu ini. Kita akan perbaiki kerusakannya apa aja, nanti kita cek di dalamnya ya. Selain korosi, apakah ada kerusakan lainnya, mungkin kapasitor atau transistor di dalamnya, kita nanti bakalan cek ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita harus siapkan adalah peralatan kerja ya. Obeng-obeng kita siapkan secukupnya aja. Jadi kalau ada obeng perempat ukuran yang besar itu pakai obeng seperti ini bisa. Kalau ada yang panjang seperti ini ya, lebih mudah kita untuk kerjaannya, lebih memudahkan kita dibandingkan obeng model yang kecil ya. Pertama kita buka bagian ini. Oke, perhatikan partnya, di dalam ada karet, ada baut, ada mur di dalamnya, jangan sampai tertinggal. Kita biasakan untuk setiap part yang kita copot kita pisahkan seperti ini ya. Nah, agar mudah dalam perakitannya nanti. Nah, selanjutnya kita buka bagian dalam ini. Nah, buka bagian dalam ini ada baut 1, 2, 3 yang berwarna hitam. Nah, ini baut sini 1, 2, 3 ini yang berwarna hitam, kita buka. Ini yang saya maksud ya. Baut ini kita buka, ada 3 baut di sini. Sebelum buka baut ini sebaiknya kita buka sebelah sini dulu ya, bagian samping ini dulu terlebih dahulu ya. Kita buka bagian ini terlebih dahulu biar kita memudahkan untuk kerjaan kita buka bagian dalamnya nanti. Ini ada 4 baut di sini, kita buka. Seperti biasa kita pisahkan baut-bautnya, pisahkan bagian yang akan dicuci ya. Oke, kita buka seperti ini, kita tarik ke atas ya.
ada kabel dua ini. Di sini kabel yang berwarna hijau dan berwarna merah. Kita cabut di soketnya. Kita cabut dari soketnya. Nah, setelah kita cabut dari soketnya, kita buka bagian ini. Kita tarik ke atas seperti ini. Kita keluarkan dari rumahnya. Nah, bagian mikrofonnya sudah terlepas. Kita akan buka, nanti kita bongkar, kita bersihkan. Selanjutnya kita buka bagian ini, bagian knop sirine ya. Lalu kita pisahkan. Nah, knop sirinnya sudah kita buka. Lalu kita congkel sedikit bagian knopnya. Ini bisa dicongkel dengan mudahnya. Untuk bagian knopnya, kita ambil pinset congkelan macam ini. Nah, ini sudah terbuka. Nih knopnya. Modelnya tinggal tancap ya, tinggal tancap aja knopnya seperti ini. Nah, itu kita dorong ke dalam. Nah, seperti ini kita buka. Oke, baru sudah terbuka. Di sini sudah berhasil membuka ini ya, bagian ini ya. Nanti semua komponen ini kita akan cuci bersih, jadi bakalan terlihat seperti lama tersimpan dan juga digunakan dengan baik gitu ya. Selanjutnya kita akan lepas terlebih dahulu tali pengikat ini. Nah, kita lepas seperti biasa. Kita tarik, ini karetnya, karet untuk pelindung pundak ya ini ya. Kita copot dulu, kita lepas. Nanti kita bersihkan juga, ini kita cuci bersih. Nah, selanjutnya kita lepas tali pengikat ini. Kita lepas, kita tarik. Nah, ini ada klip kunciannya seperti ini. Klip kunciannya seperti ini ya. Kita simpan juga di sini. Ini untuk tali gendongannya ya, tali gembloknya nanti kita taruh, kita cuci juga, kita bersihkan juga ya. Oke, kita pisahkan ibaratnya yang sudah part yang sudah dicopot. Lalu selanjutnya kita akan coba buka yang bagian ini, mikrofonnya. Bagian mikrofonnya ini nanti kita cuci juga ya. Bagian kabel kita akan cuci juga. Ini kabelnya kita akan cuci juga. Kita buka baut, ada 3 bagian ini. Bautnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Oke, langsung saja. Setelah kita buka bautnya, kita tarik seperti ini ke atas, dorong ke depan, kita buka seperti ini ya. Di dalam mikrofon ini ada beberapa komponen. Di antaranya adalah mikrofon, potensio, saklar push on, tipe push on, dan juga ini ada pengait ya. Kalau kita sangkutin di gagangnya tadi, di sini kita untuk ada pengaitnya berupa plat nih. Nah, kita akan lepas satu persatu. Pertama kita akan lepas bagian plat ini terlebih dahulu.
congkel bagian plat ini terlebih dahulu. Tidak ada baut yang mengikat di sini ya. Dengan mudah kita mencongkelnya seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah kita buka baut perempat yang ada di sini menggunakan topeng kecil. Nah, seperti ini. Buka berlawanan jarum jam. Ini sudah terbuka ya. Oke. Jangan lupa kita pisahkan seperti biasa. Pisahkan di bagian yang aman, taruh di sini. Usahakan memisahkannya per blok, jadi kita nggak lupa nanti pada saat kita mau instalasi lagi, mau assembling lagi, kita nggak ada yang kelewat seperti itu. Nah, ada soket push on, jadi pada saat ditekan dia bunyi, pada saat kita tidak tekan ya dia posisinya kondisi off seperti itu. Ini posisi saklarnya push on ya. Kita congkel seperti ini. Kita tarik aja, sebenarnya bisa pakai tangannya. Nah, lalu kabel yang membentuk huruf U ini kita tarik ke atas. Tarik ke atas seperti ini pelan-pelan. Nah, knop potensionya kita pinggirkan dulu. Pisahkan berdasarkan partnya. Nah, di sini ada baut. Nah, baut ini akan kita buka. Yang ada tulisan A1K. Kita akan buka di sini bautnya. Kita buka biasa. Hati-hati jangan sampai membuat kabelnya ini jadi terlepas atau putus. Karena akan kerepotan kita untuk menyambungnya. Kalau seandainya di rumah ada solder, mungkin Anda tidak ada masalah. Seandainya Anda di rumah tidak ada solder, hati-hati. Ini sudah ya, sudah terangkat bagian ini. Nah, ini ada mikrofon. Mikrofonnya bentuk seperti ini, kita angkat. Angkat seperti ini. Kita angkat seperti ini. Oke. Kita taruh di per bagian, per part komponen yang kita taruh. Oke. Nah, bagian ini nanti akan kita cuci bersih. Jadi sebenarnya nggak terlalu kotor banget ya di sini ya. Ini paling kotor ya, ada bekas daki-daki, tapi lebih afdolnya kita bersihkan lagi nanti ya. Ini juga kita bersihkan, jadi walaupun barang bekas, nanti kalau kita perlakukan dengan baik ya, kita pun juga memakainya juga nyaman, jadi nggak bekas kotor itu seperti ini contohnya. Jadi gini, udah kita lakukan servis, ini bekas sebenarnya tadinya kotor, udah banyak spidol dan segala macam, banyak tulisan dan segala macam, kita bersihkan dan hasilnya seperti ini. Nah, kita juga akan lakukan hal yang sama di bagian ini. Oke, langsung saja kita taruh di sini ya. Lalu selanjutnya kita akan buka bagian ini, pengait tali. Gunakan obeng besar, perempat besar, obeng plus atau perempat besar ya. Nah, pengaitnya ini, untuk pengaitnya talinya kita pinggirkan di sini. Lalu kita akan buka bagian ini, bagian tabung ini. Ada 3 baut yang tadi sudah saya videokan ya, baut yang berwarna hitam ini. 1, 2, 3. Nah, 3 baut ini kita akan lepas. Baut yang berwarna hitam besar ya, bukan yang berwarna
kekuningan itu ya, kan di dalamnya itu ada kekuningan itu untuk baterai. Jadi itu kita nggak perlu lepas. Jadi yang kita lepas adalah bagian yang baut yang berwarna hitam ini aja. Karena baut yang berwarna hitam ini ada pengaitnya dengan bagian depan ini, bagian corong depannya ini. Itu mengaitkan corongnya ini bagian depan. Jadi nanti kalau kita buka bagian baut yang di belakang ini, nanti bagian depan ini akan otomatis terlepas. Oke? Ya, di sini sudah terlepas. Ya, setelah baut terlepas, kita akan melepas bagian ini ya. Kabel ke spool. Ini plus dan minus, yang ada kabel plusnya yang ada warna merahnya, minusnya ada warna putih. Ada di sini juga ada baut 2, 1, 2. Ini baut ini akan kita lepas juga. Tapi sebelum kita lepas baut, kita lepas terlebih dahulu bagian kabelnya. Cukup ditarik saja, tidak perlu menggunakan obeng atau tang ya. Kita lepas bagian ini, karetnya. Kita akan cuci juga ini karet penjepit ya, penghubung nih. Ini karetnya untuk menahan air juga ya sebenarnya fungsinya. Nah, setelah itu kita akan lepas bagian ini. Ini kepalanya sudah kita lepas ya, bagian rangkaian ya. Yang ada rangkaiannya, ini ada baut 3 yang tadi kita lepas ya. Kita simpan dulu bautnya. Langsung kita buka bagian spool. Kenapa kita buka bagian spool? Karena kita akan mencuci bagian corongnya ini. Ya, kita angkat bagian spoolnya. Di sini bagian spool dan penutupnya. Hati-hati, bagian spool ini sensitif, jangan sampai terjatuh. Ini adalah bagian yang nggak boleh terjatuh. Jadi seandainya dia jatuh, bisa jadi bagian ini pecah atau rusak atau bahkan putus. Fatalnya adalah terjadi putus di sini, yang paling fatal dan harus dihindari itu sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau komponen elektronik itu sebenarnya penyakitnya adalah jatuh. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, di dalamnya kalau kita buka seperti ini, kita pengen tahu nih dalamnya isinya apa sih. Ini adalah ada magnet. Di sini ada kumparan. Kumparan ini isinya membran. Nah, kita ini kan merubah energi listrik ke energi energi kinetik berupa getaran tuh di sini. Oke ya, itu sedikit informasi. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi mungkin buat yang belum tahu bisa jadi sumber informasi tambahan ya. Nah, udah kita taruh di tempat yang aman. Ini bagian ini tidak perlu kita cuci, cuman nggak apa-apa. Dari sini soalnya kondisi masih bersih banget ya. Kita tempatkan pada tempatnya. Oke. Lalu baut biasakan taruh sesuai dengan urutannya. Jadi pada saat kita nanti mau assembling kembali tidak tertukar. Oke. Bagian ini sudah terlepas. Oke. Lalu selanjutnya adalah
bagian ini. Nah, kita tinggal tarik aja ke atas. Ini seperti ini ya. Nah, penyakitnya ada di sini. Ini terlihat korosi parah. Biasanya seperti ini. Awalnya adalah penyakitnya ada air, terus didiamkan lama nggak dipakai, akhirnya dia korosi. Nah, kawat ininya, kawat baterai, kawat dudukan baterai ini nanti kita carikan ya. Kita kebetulan ada, nanti mudah-mudahan cocok untuk ukurannya sih cocok gitu ya. Harusnya sih cocok, karena secara mekanis hanya menekan baterai agar menyentuh bagian ujung yang di bagian tutup ini. Nah, agar energi voltase yang tegangan yang ada di baterai itu nanti tersalurkan ke bagian plat ini gitu. Oke. Kita akan buka bagian ini, tapi sebelum kita buka kita coba, nanti sajalah kita coba ya. Kita buka dulu bagian ini ya. Setelah kita pasang dudukan baterai, nanti kita coba ulang. Kita sebelumnya kita coba tes mati ya, ini posisinya. Apakah dia mati hanya karena dudukan baterainya nggak ada, atau memang ada komponen yang lain yang perlu diganti? Itu kita cari tahu nanti ya. Kita buka dua baut ini ya. Ada 3 ini bautnya di sini untuk baut PCB. Ini satu lagi di sini. Nah, ternyata di dalam sini ada trafonya, trafo kecil ya. Nah, ini ada trafo kecil. Nanti kita coba terlebih dahulu mungkin ya, untuk memastikan kalau yang rusak hanya di bagian dudukan baterainya saja. Jadi kita tahu rusak atau normal ya megapun ini. Oke, kita coba dulu. Nah, untuk mencobanya kita hubungkan dulu kutub positif negatif dari speaker. Di sini sebenarnya tidak ada polaritas ya, plus minusnya kayaknya sama aja ya. Soalnya di sini tidak ada tanda untuk plus dan minusnya. Kita coba terlebih dahulu ya. Kita uji coba. Kita tidak menggunakan corongnya. Kita aliri daya dengan baterai 4,5 volt, atau kita akan coba suntik menggunakan adaptor ya ini ya. Ini ada kutub positif maksudnya, negatif yang hitam. Kita coba suntik menggunakan adaptor. Ini plusnya di sini, negatifnya ada di sini. Negatifnya ada di sini. Ini udah kelihatan banget. Kita coba naikkan sedikit untuk kita jumper aja. Oke, kita akan coba hidupkan. Mati di sini. Kita coba tekan tombol sirine, mati. Mungkin ada saklar yang kombinasinya dengan bagian mikrofon ini. Coba kita pasang terlebih dahulu.
pasang bagian soketnya. Berarti kondisinya masih normal. Jadi kita kali ini akan mengganti bagian dudukan baterai saja, karena di bagian mikrofonnya dia masih normal. Kita coba ya, terlebih dahulu seperti ini, dengan cara menekan bagian saklar. Cek 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 cek. Coba kita putar bagian potensio. Nah, kita matikan dulu bagian sirenenya. Lalu kita nyalakan dari bagian nih speed mikrofon, dan kita mainkan di bagian potensionya. Cek 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 cek. Cek 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 1 2 3 cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Volumenya sudah besar, benar. Kita posisi maksimal. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 cek cek cek. Cek 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 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 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 cek. Cek 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 1 2 3. Cek cek cek. Tadi sempat hidup ya, kita coba cek ulang. Cek ulang bagian ini. Cek 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 cek. Di sini ada bunyi pada saat saklar kita nyalakan, tapi pelan ya. Nah, ini udah normal karena kita pakai gunakan dayanya, kita naikkan di 9 volt. Kita coba ulang. Cek 1. Cek 1 2 3. Cek 1. Cek. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1. Cek cek. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya. Ya, di sini normal ya. Mikrofonnya juga normal. Jadi PR kita kali ini adalah tinggal ganti bagian dudukan baterai saja. Oke, langsung saja kita eksekusi.
Jadi sudah clear ya, permasalahannya ada di dudukan baterai saja, selebihnya normal. Dari 3 yang saya sudah bongkar ini kasus yang pertama adalah bagian kabel mikrofonnya putus. Ini sudah saya sambung dan saya perbaiki dan normal dua-duanya ini. Semalam saya kerjakan sampai pagi ya, selesai ini semalaman. Sudah termasuk kita bersihkan untuk bikin konten pagi ini ya, sekalian kita bikinkan videonya, tutorialnya. Pagi ini kita bikinkan video tutorialnya. Oke, kita lanjutkan untuk yang akan kita bersihkan ya. Kita lepas dulu ini. Bagian yang akan kita bersihkan ini kan ada bagian yang kotor-kotor seperti ini, kita bersihkan, kita cuci bersih ya, seperti ini. Nah, bagian ini penutup baterai ini masih bisa kita lepas dengan cara mencongkel bagian ini. Ini semacam ada tombol, ada pengunci pengait seperti itu, ada penguncinya. Kita tinggal congkel sedikit ke dalam, lalu kita congkel bagian luarnya. Nah, dia akan terlepas. Samping-sampingnya kita sembari tahan. Seperti ini. Nggak sulit ya, kita pause dulu, nanti kita jeda. Nah, di sini sudah berhasil, kita tinggal congkel sedikit bagian ini. Nah, kita lakukan hal yang sama dan melakukannya berputar ya. Nah, di sini sudah terlepas. Sekiranya bahan yang berbahan logam, kalau sekiranya tidak perlu dicuci, nggak harus dicuci, cukup dilap saja dengan kain bersih atau kain sedikit basah gitu ya, agar tidak membuat bagian yang berbuat dari plat ini cepat korosi. Nah, sama bagian ini kita bisa lepas. Untuk bagian ini kita bersihkan juga, karena bagian belakangnya akan kita cuci. Oke, ini item part yang akan kita cuci. 1, 2, 3. Ada beberapa item yang akan kita cuci. Kita masukkan dulu ke wadah. Ini corongnya ini bisa jadikan wadah. Nah, ini ada karet di sini. Hati-hati jangan sampai terlewat atau ketinggalan. Kita bersihkan juga. Ini. Ya, kita masukkan di sini semua ya, kecuali komponen yang berupa rangkaian elektronik tidak perlu kita cuci. Nah, ini juga tidak perlu kita cuci. Lakukan yang perlu dilakukan, jangan dilakukan jika tidak perlu dilakukan. Oke, sudah kita lakukan cucian.
Gunakan sabun deterjen biasa atau sabun sunlight lah di piring. Kita semprotkan di bagian yang akan kita cuci. Jadi bagian ini terlebih dahulu. Gunakan cairan pembersih juga boleh ya, bagaimana bagusnya saja, bagaimana sekiranya bisa bersih dan hasil maksimal. Kita bilas ya kalau sudah bilas seperti ini.
Oke, kita keringkan dulu part yang sudah kita cuci. Ya, ini part yang sudah kita cuci. Kita tunggu kering dulu, kita tunggu tiris dulu, nanti kita keringkan pakai lap kering, kanebo atau lap kering. Selanjutnya kita lap menggunakan kanebo ya, seperti itu. Satu persatu kita keringkan, jangan sampai ada yang basah, karena nanti akan berpengaruh ke komponen elektronik di dalamnya atau bagian plat-plat yang terbuat dari metal. Baut itu terutama sering sekali terjadi korosi. Saya gunakan kipas angin untuk mempercepat proses pengeringan. Oke, selanjutnya kita akan memasang repair ini ya, bagian dudukan baterai. Kita buka dulu bautnya. Seperti ini, kita akan mengganti ini. Kebetulan di sini saya punya part copotan ya, dudukan baterai. Di sini sudah ada, kita lepaskan dari sini saja. Oke, tinggal diputar saja. Nah, untuk bagian ini kita sesuaikan nanti. Kita bikin bagaimana caranya biar bisa terpasang. Kita panaskan solder dulu ya.
Oke, solder sudah panas. Kita lepas dulu bagian ini ya. Hati-hati memegangnya, hati-hati terkena timah. Gunakan tang untuk menariknya. Nah, sini sudah berhasil terlepas ya. Saya akan bersihkan dulu bagian ini sebelum kita pasang dudukannya. Oke, sudah kita bersihkan. Selanjutnya bagian yang korosi kita bersihkan juga. Sudah kita bersihkan tadi, kita lap. Nah, selanjutnya kita pasang dudukan baterai yang baru ya. Penekan baterainya yang baru kita pasang. Kita buat pola, dibengkokkan sesuai dengan model bawaan ya. Saya gunakan tang buaya gini ya, tang cucut. Lalu saya bengkokkan. Seperti ini hasilnya. Lalu kita pasang.
pasang, kita posisikan di tengah. Mungkin agak sulit di awal ya. Kita coba untuk membuat sekuat mungkin untuk solderannya ya, karena dia bakalan jadi tatakan untuk baterai. Kita gunakan fluk terlebih dahulu. Untuk merekatkan solderan dengan bagian pernya ini ya. Hati-hati, ini panas ya. Akan coba luruskan terlebih dahulu agar lebih mudah mengikuti pola PCB. Biarkan sampai mengering ya, timah sampai mengering biar lebih kuat. Ini sudah terpasang. Nanti kita akan lekatkan di sini seperti ini.
Untuk kelebihan kakinya bisa kita potong menggunakan tang potong. Ya, ini untuk kelebihan kakinya kita potong. Sudah kita potong, kita rapikan nanti untuk sambungan kabel di sini. Oke, sepertinya berjalan dengan sempurna. Sesuai harapan. Kita pasang bautnya terlebih dahulu. Sudah kita pasang di sini. Nah, tinggal kita sambung bagian kabel untuk negatifnya. Sepertinya masih mengganjal bagian kelebihan kakinya ya. Kita potong lagi, kita buka ulang bautnya, kita potong, kita rapikan biar lebih presisi. Coba kita mau lagi. Ini jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, ini jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, ini aslinya bawaannya. Ini spare part copotan. Mestinya seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita sambungkan bagian negatifnya ke kutub negatif baterai yang barusan kita pasang ya. Nanti setelah berhasil kita langsung coba eksekusi untuk lakukan pengetesan.
berhasil terhubung ya dengan sempurna. Oke. Selanjutnya kita akan rakit ulang saja. Setelah komponen sudah kita bersihkan tadi ya. Pertama saya akan rakit bagian ini terlebih dahulu, tutupnya. Ada 3 baut. Tiga baut sudah terpasang, lalu tutup atas baterai, bagian tutup atasnya, penekan baterainya kita akan pasang juga seperti ini. Belum kita bersihkan tadi ya. Oke, langsung saja seperti ini. Tinggal tekan saja, cara pasangnya tinggal tekan seperti ini. Kita letakkan di atasnya, tinggal tekan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Oke. Bagian tutup sudah berhasil, sudah bisa. Selanjutnya adalah bagian ini. Kaki dudukan. Bagian dudukan ini ada 2 baut yang tadi kita selipkan. Dan juga ada plat besi di sini. Plat penahannya. Kita masukkan plat besi terlebih dahulu. Masukkan plat besi ini yang ada coakannya ke bagian menghadap ke dalam. Kita lap kalau masih ada yang bagian yang basah. Jangan sampai ada bagian yang basah atau bekas air. Itu kan bakalan jadi penyebab korosi. Ini posisi menghadapnya ke bawah sini ya. Nah, ini menghadap ke bawah sini. Kita masukkan seperti ini. Set. Nah, masuk. Ada kunciannya karena ada dudukannya seperti ini. Lalu bagian ini di dalam ini kan ada karet dan juga mur. Ini belum kering betul tadi ya. Mari kita bersihkan dan kita lap menggunakan lap kering, katakan ibu. Nah, pertama kali masuk adalah murnya, lalu karet bantalan ini, barulah kita pasang di bagian bodi, di menghadapnya ke belakang seperti ini. Yang terbalik ya, kalau ke depan ini dia nggak ada fungsinya. Kalau untuk menghadap ke belakang ini kan fungsinya untuk penyangga. Lalu kita pasang bautnya di sini, ada 2 biji. Agak bising ya suara kipas angin ini, saya kita bantu untuk mempercepat proses pengeringan daripada part-part yang kita cuci tadi. Mohon maaf. Nah, ini sudah. Lalu selanjutnya adalah kita akan
Rakit bagian tabung. Bagian tabung ini. Ada karet bantalan di sini. Kita lap terlebih dahulu. Nah, posisi karet bantalan itu sesuai dengan polanya yang ada di sini. Jadi ini ada coakan ini 1 2, ada lubang 1. Di sini ada yang presisi persis. Jadi jangan sampai tertukar. Ini ya. Ada lubang 1, ada coakan. Di sini juga sama. Ini lubang. Ada coakan 2 ini, kecil. Kita pasang sesuai posisinya. Kalau masih ada air kita bersihkan lagi. Lalu kita pasang spoolnya. Kita taruh seperti ini. Ini ada penutup spool ya, jangan lupa. Penutup spool. Spool itu sendiri baru magnet. Penutup spoolnya kita pasang terlebih dahulu, menghadapnya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Menghadapnya ke bawah seperti ini. Lalu kita pasang bagian ikatnya, klemnya. Kita pasang menghadap ke bawah. Bagian yang menonjol ini menghadap ke bawah. Ini ada bagian cembung dan ini cekung. Cembung ini cekung. Bagian yang menonjol ini menghadap ke bawah. Seperti ini. Ringnya kita pasang. Ringnya kita pasang dua-duanya. Ya, saya lanjutkan. Ini saya pasang ring terlebih dahulu. Ada 2 ringnya ya. 1 2. Jangan sampai terlepas, jangan sampai jatuh. Kita pasang penutupnya bagian cembung yang menghadap ke bawah. Fungsinya adalah untuk menahan goncangan. Lalu skrupnya kita pasang. Dua-duanya kita pasang. Kita kencangkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita pasang pengait terlebih dahulu. Bagian pengait tali di sini. Bautnya yang warna putih, silver. Kita kencangkan bautnya. Ini pengait tali untuk kita gendong ya di pundak atau di lengan ya.
Langkah selanjutnya adalah kita pasang bagian ini. Bagian tengah. Bagian tengahnya kita pasang. Sebelum kita pasang, ada di gas group di sini tadi ya. Kita lepas. Kita akan kembalikan ke posisi semula.